pagi sahabat GPIB, senang bisa dipercaya kembali oleh GPIB untuk membawakan renungan dalam program Morning Night Call GPIB pada pagi hari ini. Saya Pendeta Edi Meyer, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelita di Jakarta Timur saat ini. Sebelum kita membaca dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, terima kasih untuk hari baru, kesegaran dan kesehatan yang telah kami terima di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini, kami memohon untuk Tuhan menuntun kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, agar kami mengerti kehendak-Mu, sehingga kami menjalani hidup pada hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada saudara Timotius, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 mengatakan, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita sama-sama tahu sejak COVID melanda dunia, kegiatan peribadatan di berbagai gereja sempat ditutup, kemudian dibuka, namun dibatasi sesuai instruksi dari pemerintahan maupun institusi gereja, seperti kalaupun dibuka tempat duduknya harus berjarak, menggunakan masker, harus divaksin, serta ibadahnya paling lama 1 jam dengan menggunakan tata ibadah minggu bersahaja. Lalu ibadah di gedung-gedung gereja mulai menggunakan live streaming yang tetap dibatasi jumlah kehadirannya. Pasca COVID berakhir, ada gereja yang sudah menyediakan live streaming, tetapi sebagian gereja tetap mempertahankan ibadah live streaming di jam-jam tertentu dengan alasan supaya mereka yang sakit atau yang sudah lansia tetap dapat mengikuti ibadah dari rumah ataupun dari rumah sakit melalui YouTube channel yang bisa diunduh. Pasca COVID, menurut pengamatan di berbagai gereja, peningkatan jumlah kehadiran dan kerinduan jemaat hadir di gedung gereja untuk mengikuti ibadah-ibadah masih menunjukkan penurunan dibandingkan sebelum masa COVID. Juga penurunan dalam penerimaan keuangan masih belum pulih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pagi hari ini, Rasul Paulus mengajak anak rohaninya, yaitu saudara Timotius yang ditinggalkan di Efesus, untuk tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan melayani jemaat di Efesus,
supaya orang percaya di Efesus diajak untuk rajin dan hadir dalam persekutuan beribadah. Yang kalau kita lihat terjemahan Alkitab lama, khususnya di ayat 8b, dipakai kalimat ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya, apakah pasca COVID jemaat memiliki kerinduan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti sebelum COVID melanda? Atau jemaat sudah suka untuk ibadah dari rumah saja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui ajakan Rasul Paulus ini, mari kita bertanya kepada diri masing-masing dengan memperhatikan apakah manfaat dan kebaikan dari orang yang rajin dan setia mengikuti ibadah-ibadah di gereja. Terlepas dari masing-masing orang tentu punya motivasi dalam menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah tersebut. Orang percaya adalah orang yang menaruh harapan kepada Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya sampai akhir. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menanyakan kepada diri sendiri, apakah manfaat kebaikan dari orang-orang yang rajin dan setia mengikuti ibadah-ibadah di gedung gereja, atau sama dengan manfaat ketika kita menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah di rumah saja. Mari berdoa sebelum kita beraktivitas di hari ini. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ajar kami memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu denganmu, baik yang kami lakukan secara pribadi maupun mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gerejamu, supaya kami dapat mengenali kehendak-Mu di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari dan mengakui bahwa kami mendapat kasih dan pengasihan-Mu bukan oleh kerajinan dan ketekunan yang kami jalani. Sebaliknya, menjalaninya itu sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu yang terlebih dahulu sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati dan memperhatikan kehidupan semua orang. Salam dari saya, Pendeta Edi Meyer. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara, untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024.
Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GPKP.